Halo guys, selamat datang kembali di channel Sinemain. Di video kali ini kita akan ngebahas alur cerita Stranger Things season 5 volume 2, bagian yang paling ditunggu-tunggu oleh para penggemar Stranger Things. Nah, disinilah segalanya dipertaruhkan. Nasib Hawkins, nasib dunia, dan perjuangan Elle dan teman-temannya untuk menghentikan kegelapan yang bernama Vecna. Tanpa banyak basa-basi, mari kita masuk ke ceritanya. A real-life, honest-to-God sorcerer! Pada episode kelima dibuka dengan momen mengejutkan. Will ternyata memiliki kekuatan dan tanpa ragu ia segera menghabisi para Demogorgon yang menyerang. Joyce dan Mike langsung menghampirinya dengan wajah bangga, tapi Will justru terlihat terpukul. Ia menyalahkan dirinya sendiri, merasa semua ini terjadi karena ia terlambat bertindak. Dan di saat yang sama, keadaan di tempat lain jauh lebih buruk. Derek bersama anak-anak lainnya dengan total ada 12 orang sudah lebih dulu diculik oleh Demogorgon suruhan Vecna dan diseret masuk ke Upside-Down. Lalu Derek dan yang lainnya dibawa ke sebuah tempat persembunyian milik Vecna. Satu persatu tentakel masuk ke dalam mulut mereka, membuat mereka tak sadarkan diri. What happened? How you came to be here might be foggy. This place, my home. Saat terbangun, mereka justru berada di Upside-Down versi yang terlihat indah dan tenang. Di sana Henry sudah menunggu mereka. Henry lalu membawa mereka ke rumahnya, tempat yang sama sekali tidak terlihat seperti sarang monster. Di rumah itu mereka bertemu Holly, yang ternyata sudah lebih dulu berada di sana sejak pertemuannya dengan Max di episode sebelumnya. Henry kemudian menjelaskan bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari para monster. Ia lalu meyakinkan mereka bahwa rumah ini adalah tempat perlindungan selama mereka tidak pergi ke hutan. Sementara itu, dari balik semak-semak di luar rumah, Max terlihat mengintai diam-diam. Alasan Henry menculik anak-anak ini sebenarnya sudah dijelaskan di episode sebelumnya, yaitu karena mereka lemah dan bisa dijadikan inang. Namun kali ini Henry menyampaikan versi lain. Ia mengatakan bahwa mereka semua memiliki kekuatan meski tidak sepenuhnya mereka sadari. Namun di sini Henry terus berbohong akan rencana sebenarnya. Dia justru mengatakan mereka semua akan menjadi pahlawan. Rencana Henry pun mulai terlihat jelas. Ternyata ia ingin memanfaatkan mereka sebagai jembatan untuk membawa dunia ini masuk ke dunia manusia dan menjadikan awal dari perubahan besar yang jauh lebih mengerikan. It's like Houdini. I don't know, sir. I want every square inch of this building checked. Sekarang kita beralih ke lab Upside-Down. Dr. Kay bersama para tentara memasuki ruangan tempat Kali ditahan. Namun anehnya Hooper dan Elle tidak ada di sana. Para tentara langsung menyebar untuk mencari mereka. Hingga tiba-tiba... You okay? Tubuh Kali yang tertinggal hanyalah sebuah tipuan, sementara Kali sudah lebih dulu dibawa oleh Hooper dan Elle kabur. Nah, FYI ya guys, si Kali ini ternyata punya kemampuan buat nyiptain ilusi dari jarak jauh, dan dia sengaja gunain kekuatannya buat nipu pihak militer. Mike, first aid. Let's see. Oh, shit. Yeah, it looks like just the right amount for a couple. Sementara Will dan yang lain menemukan Lucas terkapar akibat serangan Demogorgon. Mereka segera mengobati lukanya. Dan di momen itu, mereka semua terkejut dan kagum melihat Will yang bisa menggunakan kekuatan yang mirip seperti Vecna dan juga Elle. Will lalu menjelaskan sebuah fakta penting. Sebenarnya ia tidak memiliki kekuatan sendiri, ia hanya mencuri kekuatan milik Vecna. Dan itu hanya bisa dilakukan jika ia berada di dekat Vecna. Setelah itu, mereka kembali menuju stasiun radio. What if this time? Wish I could say the same thing about Harrington's precious. Di Upside-Down, Hooper dan yang lain tiba di lokasi terakhir Dustin dan kawan-kawan.
Di sini Elle akhirnya baru sadar Hooper diam-diam menyiapkan misi bunuh diri. Ia membawa banyak dinamit dan bom seperti yang sudah Elle lihat di episode sebelumnya dengan tujuan membunuh Vecna. Sayangnya Dustin dan kawan-kawan sudah tidak ada di sana. Ternyata mereka sudah mencapai Hawkins Lab versi Upside Down. Di dalam lab tersebut, Dustin dan kawan-kawan mulai mencari sumber yang mengendalikan dinding raksasa di Upside Down. Sesuai teori Dustin, Vecna pasti memiliki pusat energi yang mengontrol semuanya di sini. Rencana mereka sangat jelas, yaitu menghancurkan pusat energi itu agar dinding raksasa bisa ditembus dan Holly bisa diselamatkan. We destroy the wall. Find Vecna, save Holly. Medals for all. Supernatural, created by Vecna's dark magic. Untuk mempercepat pencarian, mereka pun berpencar. Dustin bersama Steve, sementara Jonathan bergerak dengan Nancy. Scene pun menunjukkan rumah Henry versi Upside Down yang indah itu. Anak-anak perlahan terbuai oleh suasana. Semuanya terlihat tenang dan damai. Hanya Holly yang terus merasa gelisah karena ia tahu Henry bukanlah orang yang baik. Dengan diam-diam, Holly pergi ke hutan untuk menemui Max. Ia mengatakan mereka harus segera kabur karena Henry berencana menyatukan dunia ini ke dalam dunia manusia. Di momen itu terungkap fakta penting dari perkataan Max. Upside Down versi indah ini sebenarnya adalah ciptaan Henry atau Vecna itu sendiri. Ternyata dunia ini punya nama guys, namanya adalah Chemesauce. Tak lama kemudian ada sesuatu yang bergerak di balik semak-semak, hingga tiba-tiba You can't because you need Henry to leave first, otherwise he'll find you with his evil. rupanya Dereklah yang muncul. Ternyata ia sejak tadi membuntuti Holly. Derek mengaku sudah tahu siapa sebenarnya si Henry berkat cerita Mike dan kawan-kawan sebelumnya. Ia ingin ikut kabur bersama mereka. Namun Holly dan Max justru melarangnya. Bukan karena tak percaya, tapi karena mereka punya rencana lain. Mereka berniat memanfaatkan Derek sebagai kunci untuk membantu pelarian mereka tanpa dicurigai Henry. What do you think? Only this time he doesn't go after a demo. He goes. Might? I mean, 3 to be exact. Simultaneously. It's a great plan, right? Hey. Kita berpindah dulu ke stasiun radio. Joyce mulai menyusun sebuah rencana. Intinya mereka harus mendekatkan Will ke satu kesatuan pikiran agar ia bisa kembali mengakses kekuatan Vecna, lalu mencoba membunuh Vecna secara langsung. Jika Vecna mati, semua teror di Hawkins diyakini akan ikut berakhir. Nah, untuk itu mereka berencana membuat alat pelacak telemetri baru agar mereka bisa berkomunikasi dengan Dustin dan kawan-kawan sekaligus mencari tahu posisi Vecna saat ini. Tapi masalahnya tak satu pun dari mereka yang paham cara membuat alat itu, karena sebelumnya semua dirancang langsung oleh Dustin si jenius aneh itu. Erika pun tiba-tiba teringat guru IPA-nya yaitu Mr. Krilke, susah banget namanya, yang juga pernah mengajar saat Dustin masih SMP. Menurutnya hanya Mr. Krilke yang bisa membantu mereka membuat alat tersebut. Di saat yang sama, Lucas mengajukan ide lain. Ia teringat kejadian di season 4 lalu, saat mereka memanaskan tubuh Billy di sauna yang telah dikuasai Vecna. Lucas menyarankan melakukan hal serupa pada Demogorgon yang sudah mati, tapi menggunakan strom dari menara tower di stasiun radio. Tujuannya untuk mengaktifkan kembali partikel Upside Down di dalam tubuh Demogorgon dan bisa menjadi penghubung bagi Will untuk menggunakan kekuatan Vecna. Akhirnya rencana kakak beradik itu pun diputuskan untuk dijalankan. Magic shield generator. Keep your metaphors straight, dude. Hey, this place is dead. Kembali ke Dustin dan juga Steve, mereka terus menyusuri lorong demi lorong di Hawkins Lab versi Upside Down untuk mencari sumber energi itu. Nancy dan Jonathan juga melakukan pencarian, hingga akhirnya mereka menemukan jejak berupa cairan putih yang sudah mengeras di salah satu ruangan. Tanpa ragu mereka mengikuti arah cairan tersebut. Mereka yakin itu ada hubungannya dengan pusat energi.
and we're wondering where the hell you are. Di sisi lain, Hooper terus mencoba menghubungi Dustin dan kawan-kawan lewat walkie-talkie, tapi nggak ada jawaban sama sekali. Dan disinilah Kali akhirnya menjelaskan pada Elle apa yang sebenarnya telah terjadi. Teman-temannya telah dibunuh oleh para tentara, dan setelah itu Kali dibawa ke Lab Hawkins versi Upside Down. Di sana pihak militer dan ilmuwan memanfaatkan darah Kali untuk sebuah eksperimen yang belum jelas tujuannya. Our wound. Friends. I felt them, and I began to think of her as a kind of... Kali sempat berusaha kabur, dan sejak itulah semuanya berubah menjadi kacau. Sementara itu di Kamasot, rencana mereka mulai dijalankan. Derek sengaja berjalan sendirian menuju hutan, sementara anak-anak lain dengan cepat melaporkannya pada Henry. Semua ini memang disengaja agar Henry terpancing. Derek terus berjalan menuju lembah tepat ke arah tempat persembunyian Max. Sementara Max dan Holly bergerak ke lokasi pertama kali Holly terbangun di Kamasot. Mereka yakin kemungkinan jalan kembali ke dunia nyata ada di sana. This is it. This is where I woke up. Mereka akhirnya tiba di tempat pertama Holly terbangun di Kamasot ini. Lokasi ini persis seperti tempat anak-anak lain saat pertama kali sadar di dunia ini. Gak jauh dari sana ada sebuah pintu ilusi, dan tanpa ragu mereka masuk ke dalamnya. Di balik pintu itu mereka memasuki ingatan Holly. Yeah, this was Halloween. I hadn't met Henry yet. Nah, di situ terlihat momen saat Holly pertama kali diawasi oleh Henry di rumahnya sendiri. Dan ya, tempat ini ternyata adalah kumpulan memori atau ingatan terakhir para korban Henry sebelum diculik. Ingatan itu terus berganti memperlihatkan saat pertama kali Henry mendekat dan membujuk Holly di sekolah. Hello. Come on, man. Kita kembali ke Upside Down. Di sana, Steve dan juga Dustin berpencar di area depan Lab Hawkins. Dustin tanpa sengaja menemukan sebuah ruangan tersembunyi, dan di dalamnya terpampang jelas kertas-kertas berisi teori tentang dinding raksasa yang melingkari Upside Down. Dan lebih gilanya lagi, teori itu sama persis dengan teori Dustin. Bener-bener ngeri, tapi ini juga membuktikan kalau Dustin itu memang jenius. Sementara di ruangan lain, Jonathan dan juga Nancy menemukan cairan putih yang sudah mengeras, seperti sisa ledakan besar, hingga tiba-tiba mereka melihat beberapa jasad tentara yang terjebak dan membeku di dalam cairan putih tersebut. Tanpa banyak bicara, mereka masuk ke sebuah ruangan di baliknya. Beralih ke cerita Kali, saat itu ia hampir berhasil kabur dari Lab Upside Down. Di tengah pelariannya, Kali menemukan sebuah ruangan mengerikan. Di sana ada seorang wanita hamil yang terbaring lemah dengan selang infus berisi darah Kali yang sudah ditransfusikan ke tubuhnya. Dan ternyata bukan cuma satu, ada banyak wanita hamil dengan kondisi yang sama. And it was killing her. Along with her. And but they were all sick. Dari sinilah fakta mengerikan terungkap. Pihak militer ternyata menjalankan program rahasia untuk menciptakan manusia dengan kekuatan seperti Henry. Mereka mencoba menggunakan darah Kali, tapi semuanya gagal. Satu-satunya darah yang benar-benar berhasil menciptakan kekuatan seperti itu hanyalah darah Elle. Itulah alasan kenapa pihak militer mati-matian memburu Elle. Program ini bernama Program Papa, seperti yang dulu dilakukan oleh Briner. Dan di sini ada lagi sebuah kebenaran yang paling mengejutkan. Ibu Elle ternyata dulu juga merupakan wanita hamil percobaan di lab. Ia ditransfusi darah Henry saat Henry masih kecil, dan disitulah Elle lahir membawa kekuatan yang mirip dengan Henry meski tidak sekuat Henry. Jadi ternyata guys, di dalam tubuh Elle itu mengalir darah Henry. A little lost, are we?
Sementara itu, Direk justru tertangkap Henry sebelum sempat mencapai lembah persembunyian Max. Rencana pun mulai kacau. Di sisi lain, Max dan juga Holly telah masuk lebih dalam keingatan Holly sebelum ia diculik. Mereka tiba di ingatan saat Holly masih bermain di taman sekolahnya. Di permainan roda putar tempat Holly bermain, Holly memecahkan bagian tengahnya. Ternyata di dalamnya tersembunyi ingatan lain, dan ingatan itu ternyata tentang malam saat Holly diculik oleh Demogorgon suruhan Henry di rumahnya sendiri. Tanpa pilihan lain, mereka pun masuk ke dalam memori itu. Sementara di dunia nyata, rencana akhirnya dijalankan. Tubuh Demogorgon yang sudah mati dibawa dan langsung dipasangi kabel-kabel. Will bersiap memasuki satu kesatuan pikiran dengan tujuan membunuh Vecna dari dalam. Dan begitu daya listrik dinyalakan, tiba-tiba langsung masuk ke pikiran satu kesatuan. Di sana, ia melihat anak-anak lain yang raganya terjebak dan dikendalikan. Ia juga melihat sudut pandang Direk di Kamasots. Dari potongan percakapan Direk dan yang lain, Will akhirnya tahu satu hal penting, yaitu Vecna sedang memburu Max dan juga Holly. Kembali ke Holly dan juga Max, mereka akhirnya menemukan portal jalan keluar. Harapan itu pun sempat muncul, tapi belum sempat mereka masuk, portal tersebut tiba-tiba menutup. Henry muncul dari kegelapan dan langsung menangkap Max. Berniat untuk membunuhnya di tempat. Namun, inilah yang terjadi. Ternyata Will dari dunia nyata berhasil masuk ke tubuh Vecna dan mengambil alih kendalinya dan melepaskan Max. Lalu dengan suara berat ia mengatakan jika Max dan juga Holly harus kabur secepatnya. Namun belum sempat mereka bergerak, tiba-tiba tubuh Will nggak kuat nahan kekuatan Vecna yang terlalu besar. Kendalinya pun terlepas dan Will langsung nggak sadar. Lalu partikel-partikel dari tubuh Demogorgon yang disetrum mulai keluar dan terbang. Di sisi lain, Jonathan dan Nancy akhirnya tiba di rooftop Lab Hawkins versi Upside Down. Di atas sana mereka melihat sebuah gumpalan bola cahaya besar yang melayang. Mereka yakin itu pusat energi milik Vecna yang mengendalikan semuanya. Justin yang baru saja selesai membaca catatan Dr. Briner langsung panik. Ia pun segera mencoba memperingatkan Jonathan agar tidak menyentuh apapun. Tapi sinyal walkie-talkie terganggu dan mereka nggak dengerin itu. Tanpa ragu, Nancy mengangkat senjatanya dan menembak pusat energi tersebut. It's something else! Jonathan! We will die! Holly will die! Everyone will die! Episode 6 dibuka dengan Dustin yang buru-buru memperingatkan Jonathan dan juga Nancy agar tidak menyentuh apapun di sekitar mereka. Namun semuanya sudah terlambat. Nancy nampak lebih dulu menembak sesuatu yang tampak aneh. Hingga tiba-tiba inilah yang terjadi. Gumpalan itu meledak menyapu seluruh Upside Down, lalu menghantam dinding raksasa yang selama ini masih menjadi misteri. Sementara itu di dunia nyata, Erika dan juga Murray mendatangi guru IPA Erika. Mereka memintanya membuat alat pelacak telemetri. Dustin! Dustin! Hey, what the hell was that? After you left, I found a journal. Kita kembali ke Upside Down. Justin menjelaskan bahwa teori mereka tentang dinding besar itu salah. Sebelum sampai ke lab, Justin menemukan jurnal milik Dr. Briner dan di dalamnya tertulis bahwa kunci untuk menghancurkan dinding raksasa itu memang berada di Hawkins Lab. Namun, bola cahaya yang tadi meledak bukan ciptaan Vecna. Menurut para ilmuwan dan fisikawan dalam jurnal itu, bola cahaya tersebut adalah materi eksotis, sebuah sumber energi yang justru menyatukan dan
menstabilkan dinding daging upside down, dan Nancy malah menembaknya hingga meledak. Jika semua ini bukan buatan Vecna, maka Holly dan anak-anak lain tidak berada di balik dinding tersebut. Jadi, selama ini mereka salah memahami upside down. Tempat itu bukan sekedar dunia paralel, melainkan sebuah wormhole atau lubang cacing, yaitu jembatan yang menghubungkan dua titik ruang dan waktu, yaitu dunia nyata dan juga dunia lain. Dan jika jembatan ini runtuh, maka semuanya akan tersedot ke dalam kehancuran. Mobil itu tertarik masuk seolah disedot oleh kekuatan tak terlihat. Bahkan puing-puing di sekitarnya ikut tersedot. Lalu Elle mencoba menggunakan kekuatannya untuk menembus portal yang terbuka. Saat itulah adegan memperlihatkan isi sebenarnya di balik dinding itu. Dan kini semuanya sangat jelas. Itu bukanlah sebuah daging, bukan monster, melainkan sebuah wormhole raksasa. Dinding itu menjadi pembatas dan merupakan bagian dari wormhole yang kini sudah retak. Artinya bencana besar akan segera terjadi. Kita beralih ke Holly dan juga Max. Keduanya keluar dari sebuah pintu ilusi, lalu berlari terbirit-birit menuju tempat persembunyian Max di lembah. Tak lama kemudian, Henry muncul dan mengejar mereka. Namun, ia berhenti di batas lembah dan tidak berani masuk. Dari kejauhan, Henry menjelaskan bahwa lembah itu melindungi Max untuk sementara. Tetapi, perlindungan itu tidak akan bertahan lama. Henry lalu mengancam Holly. Jika Holly tidak kembali padanya, Max akan mati. Ia mengungkapkan bahwa dirinya kini telah menemukan cara baru untuk menjangkau Max, bahkan tanpa harus memasuki lembah. Setelah menyampaikan ancamannya, Henry pun pergi meninggalkan Holly dalam dilema besar. New friend begins to suffer. Beralih ke dunia nyata, Will masih belum sadarkan diri, ditemani oleh Joyce atau ibunya. Di ruangan sebelah terlihat Lucas, Mike, dan Robin mencoba memahami apa yang terjadi. Mereka yakin partikel yang dibakar terus bergerak menuju menara, dan satu-satunya cara menghentikannya adalah memutus Will dari kendali Vecna. Namun mereka bingung karena Will belum juga sadar, padahal ia bisa melihat Max dan Holly yang bersama. Robin lalu menyimpulkan satu hal penting, Will, Max, Holly memang berada di tempat yang berbeda, tetapi ketiganya memiliki kesamaan, yaitu mereka sama-sama tidak sadar. Artinya, kondisi Max bukan koma biasa, melainkan pengaruh Vecna, sama seperti Will dan juga Holly. Lalu Robin mengungkapkan, kemungkinan besar ketiganya terjebak di dalam pikiran Vecna. Jika Max dan juga Holly berhasil keluar, kesadaran mereka akan kembali ke tubuh masing-masing. Mike langsung menyadari bahwa ini berarti Vecna tahu segalanya, termasuk keberadaan Will dan rencana mereka. Lucas menyebut ini sebagai tahap akhir dan Robin menyimpulkan bahwa nasib dunia kini berada di tangan Max dan juga Holly. Robin dan Lucas pun segera menuju rumah sakit untuk mendatangi tubuh Max. Sementara Mike akan tetap di sini untuk menjaga Will. Di sini kita diperlihatkan isi penglihatan Will. Ia kini terjebak tak berkutik di upside down dan berhadapan langsung dengan Vecna. Will bertanya apakah Max dan Holly telah berhasil kabur, namun Vecna justru mengatakan bahwa Will adalah mata-matanya, wadahnya, sekaligus pembangunnya. Vecna lalu mengungkapkan sebuah kebenaran yang mengejutkan. Tanpa disadari, Will memiliki kekuatan dan kekuatan itulah yang selama ini telah membangun terowongan-terowongan di upside down. Dan itu juga berarti termasuk terowongan yang pertama kali muncul di season 2 itu guys. Will tidak pernah sadar bahwa pikirannya telah dimanfaatkan oleh Vecna untuk memperluas jaringan tersebut. Vecna menyebut bahwa ini adalah terakhir kalinya Will menjadi mata-matanya. Dan kemudian inilah yang terjadi. There's much power, and they are stronger. The more this will hurt. Kembali
ke Max dan juga Holly, Max menjelaskan bahwa mereka harus terus mencari cara untuk kabur. Akan tetapi untuk sementara waktu, mereka tetap bertahan di tempat itu sampai diselamatkan oleh Elle. Max menyadari bahwa seseorang telah memasuki pikiran Vecna dan menyuruh mereka melarikan diri, yang berarti keberadaan mereka sudah diketahui. Nah, seperti yang kita tahu, kemungkinan Will lah yang memasuki pikiran Vecna seperti yang sudah dijelaskan Robin sebelumnya. Tapi entahlah guys, kita akan mengetahuinya nanti. Jadi kalian harus tetap fokus. It's made up of Henry's memories. Memory that for whatever reason Henry doesn't want to face. Meskipun begitu, Holly menolak untuk terus bersembunyi dan bersikeras mencari jalan keluar. Akhirnya Max dan Holly pun memutuskan untuk pergi dan melanjutkan pencarian jalan keluar, meski tahu setiap langkah bisa membawa mereka semakin dekat pada kematian. Find a way out of here before that happens. Where's your brother? Joyce? Sementara itu, Hooper, Elle, dan Kali akhirnya berhasil kembali ke dunia nyata dan tiba di stasiun radio. Mereka pun saling berpelukan, lega karena berhasil keluar hidup-hidup. Elle kemudian memperkenalkan Kali kepada yang lain. Tanpa membuang waktu, Mike langsung menunjukkan kondisi Will kepada Elle dan memintanya mencari jiwa Will melalui Void. Sementara di Upside Down, Dustin dan juga Steve masih memeriksa catatan lama untuk mencari petunjuk berapa lama lubang cacing itu akan runtuh. Namun mereka sadar jika waktu sudah hampir habis, dan satu-satunya pilihan, mereka harus segera menemukan Nancy dan juga Jonathan. Tapi tanpa mereka sadari, posisi mereka ternyata tepat berada di bawah gumpalan cahaya materi eksotis yang kini makin tidak stabil. Please tell me they're not up there. Mother of God. Sementara itu, Jonathan akhirnya tersadar dari pingsannya. Tubuhnya dipenuhi cairan putih lengket sisa dari ledakan sebelumnya. Ia segera membangunkan Nancy, lalu keduanya berusaha mencari jalan keluar. Sementara ruangan di sekitar mereka perlahan terus terisi cairan tersebut. Di stasiun radio, Elle terus berusaha mencari jiwa Will melalui Void. Sementara itu, Hooper menenangkan Mike, meyakinkan bahwa Nancy dan yang lain belum tersedot ke dalam dinding besar di Upside Down. Tiba-tiba, lampu di ruangan berkedip, membuat mereka segera menghampiri Elle. Elle mengaku tidak mampu menjangkau Will karena jiwa Will terus menghilang dan berpindah. Menyadari kondisinya semakin melemah, mereka pun meminta Elle beristirahat dan mereka semua akan berpindah ke kabin Hooper setelah ini. Scene berpindah ke rumah sakit Hawkins. Robin dan juga Lucas akhirnya tiba. Tanpa ragu, Lucas langsung memutar musik kesukaan Max, berharap jiwanya bisa kembali seperti yang dulu pernah terjadi sebelumnya, dikarenakan musik mampu membangkitkan ingatan terdalam seseorang dan menjadi satu-satunya cara untuk melawan pengaruh Vecna. Sementara itu, di Kemesot, jiwa Max dan juga Holly kini berada di sebuah ladang tandus yang sangat luas, terus berusaha menemukan jalan keluar. Holly kemudian menemukan petunjuk penting. Ia melihat tutup terpotong yang berbentuk huruf M, lalu menyadari bahwa mulut gua tempat mereka bersembunyi juga memiliki huruf yang sama. Tanpa ragu, keduanya segera kembali menuju gua tersebut. Di sisi lain, Nancy dan juga Jonathan masih terjebak. Ruangan tempat mereka berada kini dipenuhi cairan putih yang perlahan mengikis hampir semua benda, kecuali kulit mereka. Beberapa saat kemudian, Hooper, Elle, dan kawan-kawan telah berada di kabin Hooper. Lalu mereka bersiap mengisi bak mandi dengan air dan garam sebagai media Elle untuk memasuki Void. Seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya, Hooper berusaha menenangkan Joyce dan meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja dan Will akan kembali normal. Started thinking maybe all this time. Into situations they might not be ready for, you could be like me. It's not on you. Elle menjelaskan kepada Mike bahwa di dalam Upside Down terdapat sebuah laboratorium.
Dan di tempat itulah para ilmuwan memulai ulang sebuah program yang bernama PAPA atau program yang Brainier ciptakan sejak season pertama dan untuk menahan Kelly. Namun Kali tidak sekuat Elle. Elle kemudian mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa dirinya selama ini diburu. Para ilmuwan ingin menciptakan anak-anak berkekuatan khusus seperti Henry. Dan kunci dari semuanya ada pada tubuh Elle karena darah Henry mengalir di dalam dirinya. This time. Maybe I don't. Sementara itu di Upside Down, jiwa Will kini dikendalikan Vecna untuk mencari Max dan juga Holly. Di sisi lain, jiwa Max dan juga Holly terus berusaha menemukan jalan keluar. Berdasarkan petunjuk teropong, Holly menyadari bahwa tutup teropong berbentuk huruf M, singkatan dari memori atau ingatan, dan berhubung mereka saat ini masih berada di dalam ingatan Henry, maka Holly menduga bahwa tutup teropong tersebut adalah peta yang dibuat Henry saat masih muda. Sebuah petunjuk yang akan menuntun mereka ke tempat tertentu. Mereka hanya perlu mencocokkan bentuk dan arah huruf M itu. Meskipun terdengar gila, logika itu yang paling masuk akal. Namun tiba-tiba Unclear what your face is trying to communicate here. I know. Robin Buckley? Yes, she's here. I just saw her going to... Lalu scene berpindah ke rumah sakit. Robin justru tertangkap oleh tentara saat situasi semakin kacau. Sementara itu di Upside Down, Steve dan juga Dustin terus mencari cara untuk menemukan Jonathan dan juga Nancy. Mereka mencoba melewati lubang yang terkikis cairan dengan menggunakan sebuah tangga. Namun naas, tangga itu terjatuh. Dustin yang tidak ingin kehilangan sahabatnya segera menahan Steve agar tidak bertindak nekat. We can buy ourselves some time. Di sisi lain, nasib Jonathan dan Nancy semakin mengkhawatirkan. Seluruh ruangan hampir dipenuhi cairan putih. Cairan itu memang tidak mengikis kulit, tetapi menghancurkan benda-benda di sekitarnya, termasuk bisa menghancurkan lantai. Dan jika mereka melangkah sedikit saja, lantai bisa ambruk dan menelan mereka. Menyadari bahwa mereka sudah mendekati ajal, Jonathan dan Nancy pun pasrah. Keduanya saling mengakui kesalahan yang pernah terjadi di antara mereka. Dan dalam situasi yang terasa seperti akhir hidup ini, Jonathan dengan nekat melamar Nancy. Nancy pun menerimanya, tepat sebelum mereka bersiap menghadapi kematian. Namun tiba-tiba... cincin itu jatuh dan berbunyi keras. Dari suara itu, mereka sadar bahwa cairan putih tersebut telah mengeras. Lantai kembali stabil dan mereka pun selamat. Beberapa waktu kemudian, Elle akhirnya siap kembali mencari jiwa Will melalui Void. Ia masuk ke dalam bak lalu memasuki alam Void. Di sana, Elle mendatangi raga Will yang masih terbaring tak sadarkan diri. Dengan tenang, ia meminta Will menunjukkan di mana jiwanya berada. Tiba-tiba, akar Upside Down melilit tubuh Will. Dan dari situ, Elle menyadari bahwa jiwa Will sedang ditahan Vecna. Ia pun menggunakan kekuatannya untuk melepaskan lilitan tersebut. Di sisi lain, Max dan Holly kini memasuki ruang bawah tanah yang sebelumnya mereka temukan. Di lantai terlihat bercak-bercak aneh, tanda bahwa seseorang pernah melewati tempat itu. Mereka mengikuti jejak tersebut semakin jauh ke dalam lorong gelap, hingga tiba-tiba... mereka menemukan seorang ilmuwan yang terjebak, serta seorang anak kecil yang ternyata adalah Henry saat masih kecil. Anak itu mengaku rumahnya berada tidak jauh dari sana. Namun anehnya di sini, Henry dan ilmuwan itu tidak bisa melihat Max dan juga Holly. Namun tiba-tiba... It's okay. It's okay. Okay? We have to keep moving. Henry malah memukuli ilmuwan tersebut. Menyaksikan kejadian mengerikan itu, Max dan Holly langsung melarikan diri. Tak lama kemudian mereka menemukan sebuah celah yang mereka yakini sebagai jalan keluar menuju dunia nyata. Will, it's okay. It's okay. Sementara Will akhirnya sadar, namun kesadarannya disertai penglihatan dari Vecna. Ia melihat bahwa Vecna telah mengetahui keberadaan Max dan akan segera mengejarnya.
Elle pun keluar dari Void dan benar saja Will juga telah sadar di dunia nyata. Tanpa membuang waktu, Elle langsung memerintahkan semua orang untuk segera menuju rumah sakit tempat Max dirawat karena Max sedang dalam bahaya. Di rumah sakit, Robin dibawa pergi oleh para tentara. Namun tiba-tiba inilah yang terjadi. What? They're not after us. Robin segera menghubungi Lucas yang saat itu berada di ruang tempat Max dirawat. Lucas pun langsung membawa Max pergi dari ruangan tersebut. Dan di saat yang sama, Karen, ibu dan Mike akhirnya siuman dari luka seriusnya. Lalu, Lucas dan Robin terus membawa raga Max ke tempat yang lebih aman. Meskipun mereka kini dikepung oleh para Demogorgon, mereka akhirnya terjebak di sebuah ruangan sementara pintu mulai didobrak dari luar. Dan di tengah kepanikan itu, musik kesukaan Max terus diputar agar jiwa Max tetap bisa menemukan jalan pulang. Di sisi lain, jiwa Max dan juga Holly akhirnya keluar dari celah yang mereka temukan sebelumnya. Di hadapan mereka tampak sebuah jalan terang, kemungkinan besar Titi kembali ke dunia nyata. Di sini Lucas dan Robin masih terjebak, namun tiba-tiba ternyata Karen yang melakukan dan bertindak cepat menyelamatkan mereka. Kembali ke jiwa Max dan juga Holly, Max melihat sebuah portal dan di balik portal itu, ia melihat Lucas yang sedang membawa raganya. Saat itulah Max menyadari bahwa portal tersebut adalah miliknya sendiri. Itu artinya Holly harus menemukan portalnya sendiri. Holly pun menangis. Aduh, malah mau ditinggal si Holly. Namun Max menenangkannya. Ia menjelaskan bahwa Holly harus membutuhkan sesuatu yang menghubungkannya dengan dunia nyata, seperti Max yang terhubung lewat musik, dan satu-satunya benda yang bisa melakukan itu adalah mainan yang pernah diberikan Mike kepada Holly di sekolah, karena mainan itu bisa menguatkan mental Holly. Lalu tiba-tiba sebuah portal lain terbuka, dan benar saja itu adalah portal milik Holly, memperlihatkan tubuh Holly yang masih berada di Upside Down. Dengan berat hati, Max dan Holly berpisah, masing-masing melangkah maju menuju portal mereka sendiri. Oh, Max, it's me. It's me. I'm right here. Right here. All the way back. Yes, that's it. I can't feel. Akhirnya, Max pun resmi sadar dari koma panjangnya. Lucas yang melihat hal itu langsung memeluknya dengan penuh haru. Setelah penantian panjang, akhirnya kedua kekasih benar-benar bersama. Tak lama kemudian, Elle dan yang lain datang, dan mereka semua ikut berbahagia melihat Max sudah sadar. Max mengingatkan bahwa Vecna pasti akan murka dan akan segera mencarinya. Di saat yang sama, Mike pun bertanya, di mana si Holly? Sementara itu, Holly akhirnya terbangun, namun dalam kondisi terlilit dan terikat. Di sekelilingnya terdapat beberapa anak lain dalam keadaan serupa. Holly berhasil melarikan diri, tapi tiba-tiba ia memutahkan partikel makhluk Upside Down dan terlihat tubuh Vecna berada di sana. Saat itulah Holly sadar ia sedang berada di persembunyian Vecna. Holly langsung berlari keluar dan ia langsung dihadapkan sebuah ngarai raksasa seperti Grand Canyon, luas dan sunyi. Di sanalah semuanya terjawab. Vecna selama ini bersembunyi di tempat itu, dan tanpa ragu Vecna mulai mengejar Holly dan Holly pun berlari sekuat tenaga demi menyelamatkan diri.
Sementara di sisi lain, Jonathan dan Nancy akhirnya diselamatkan oleh Steve dan juga Dustin. Dalam keadaan masih shock, Nancy bingung dan terus bertanya-tanya sebenarnya apa yang ia tembak sebelumnya. Dustin lalu menjelaskan bahwa benda itu adalah materi eksotis. Ia lalu mengeluarkan buku catatan milik Dr. Brenner yang berisi seluruh penelitian tentang dinding raksasa dan tentang gimana membuatnya dan lain-lain. Namun, satu hal yang belum pasti, Holly tidak ada di dalam dinding tersebut. Ia juga bukan berada di Upside Down seperti yang mereka kira selama ini. Kembali ke Holly yang terus berlari. Holly melihat sebuah celah bekas belahan portal. Ia teringat penjelasan Max bahwa saat Vecna menculiknya dulu atau di season 4, Vecna membuka portal dimensi keempat yang membelah Hawkins. Holly masuk ke celah itu dan benar saja ia terlempar ke Upside Down sambil menjerit. Ceritaan itu terdengar hingga ke Nancy dan yang lain. Sementara itu di dunia nyata, Erika dan guru IPA-nya berhasil merakit alat pelacak telemetri sederhana dengan media balon cuaca. Sang guru menyuruh melepaskan balon itu dan perlahan sinyal dari Dustin dan kawan-kawan di Upside Down mulai tertangkap jelas. Titik lokasinya bergerak tapi masih tetap stabil. You are going to be my spot. Good news. None of this would have happened. Pindah ke Will yang masih terlihat termenung. Pikirannya masih dihantui ucapan Vecna tentang akan menjadikannya mata-mata untuk terakhir kalinya. Joyce mencoba menenangkan Will, mengatakan bahwa berkat dirinya Max akhirnya sadar. Namun Will justru masih ragu akan itu. Ia merasa Vecna belum benar-benar dikalahkan. Dan di titik ini, Will menyalahkan dirinya sendiri. Sejak season pertama, dialah pintu awal semua kekacauan ini. Ia pernah dikendalikan Vecna, menjadi mata dan telinga Vecna selama bertahun-tahun. Terlalu banyak orang yang mati karena itu dan rasa bersalah itu masih menghantuinya. I couldn't see where Holly was going. We better hurry. We got company. Sementara itu di rumah sakit, pasukan militer mulai datang, diduga untuk mencari Elle dan yang lain. Menyadari situasi makin berbahaya, Elle and the Gang segera menuju lab Hawkins versi dunia nyata yang sudah lama terbengkalai, tempat Erika dan guru IPA mereka menunggu. Di sana Murray akhirnya menemukan titik pasti keberadaan Dustin dan kawan-kawan lewat sinyal telemetri tersebut. Tak lama kemudian lokasi berhasil terhubung dan Dustin mengabarkan bahwa tim mereka menemukan Holly yang terjatuh dari dimensi lain ke Upside Down. Dustin is under those plates? Yes. But not pancaked. Dan tanpa ragu, Elle membuka celah portal tepat di bawah lab dan mereka semua masuk menuju lokasi Dustin dan kawan-kawan. Sang guru IPA yang selama ini hanya berteori tak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat melihat sendiri dimensi lain di bawah dunia manusia. Mike! Found him. Tak lama mereka akhirnya bertemu dengan Dustin dan timnya. Namun keadaan berubah buruk. Holly tak ada bersama mereka. Sebenarnya mereka memang sempat melihat Holly, tapi sebelum sempat menyelamatkannya, Holly ditarik kembali oleh Vecna ke tempat persembunyiannya. Vecna, it had to be. Dan benar saja, Vecna membawa Holly ke tempat persembunyiannya yang paling dalam. Di sana, Vecna menyuntikkan inang ke dalam tubuh Holly. It sure seemed like it to me. Beberapa saat kemudian, Elle dan semuanya kembali ke stasiun radio. Namun, reaksi Max justru berbeda. Ia merasa bersalah dan terpukul saat tahu Holly kembali ditangkap oleh Vecna. Ia merasa semua ini seharusnya tidak terjadi jika dirinya lebih kuat sejak awal. Dustin lalu menggambar sebuah lingkaran dan menarik garis di tengahnya. Bagian bawah ia sebut Hawkins, sementara lingkaran di atas garis adalah Upside Down. Dustin menjelaskan bahwa selama ini mereka salah paham. Upside Down bukan dimensi lain buatan Brenner, melainkan itu adalah lubang cacing atau wormhole yang berfungsi
berfungsi sebagai jembatan antar dunia. Lubang cacing ini tidak stabil tapi tetap terbuka karena energi aneh yang pusatnya berada di rooftop Lab Hawkins versi Upside Down itu. Dan yang lebih mengerikan, lubang cacing yang mereka kira adalah Upside Down ini terhubung ke dunia lain yang jauh lebih gelap yang disebut Abyss. Abyss adalah dunia di mana Henry terjebak setelah diserang Elle dengan kekuatannya ketika Elle masih kecil di lab. Henry terlempar ke Abyss lewat lubang cacing ini. Baru setelah itu, Abyss terhubung dengan dunia manusia melalui lubang cacing yang mereka kira adalah Upside Down. Dan dari Abyss inilah Henry yang kini dikenal sebagai Vecna mengendalikan para Demogorgon untuk menculik anak-anak dari dunia nyata melalui lubang cacing tersebut. Nah, jadi itu guys alasan kenapa si Vecna ini sulit banget buat ditemuin. Si Vecna ini nggak ada di Upside Down yang hanyalah sebuah jembatan, melainkan bersembunyi di Abyss. Max pun mengatakan Vecna menculik 12 anak bukan sekedar eksperimen, tapi untuk menyatukan Abyss dengan dunia manusia. Kini mereka pun telah paham dan mulai memikirkan rencana untuk menyelamatkan Holly dan yang lain. Worried. Is she gonna be okay? Her lying? Of course. Sementara itu jiwa Holly sudah dibawa Henry menuju Kamazots. Henry pun berbohong lagi dan mempengaruhi jiwa anak-anak itu. Ia mengatakan jika Holly telah diserang monster dan merencanakan sesuatu, lalu menyuruh anak-anak tersebut patuh padanya. Rencana apakah itu? Nah, kita akan mengetahuinya nanti. At the base, in the Upside Down, there's a chopper. Who exactly do you expect to fly this thing? It's a helicopter, they got pilots. Kembali ke stasiun radio, Hooper memimpin pembahasan rencana untuk menyelamatkan Holly dan anak-anak lain yang kini berada di dunia Abyss. Namun, rencana-rencana awal terdengar mustahil dan tidak masuk akal, hingga akhirnya Mas Steve mengusulkan ide yang mengejutkan semuanya. Ia menyarankan menggunakan tower stasiun radio versi Upside Down. Kita sebut Upside Down aja ya guys, biar nggak bingungin. Nah, menurut Steve, mereka hanya perlu menunggu saat Vecna menarik dunia Abyss mendekati dunia manusia melalui Upside Down. Ketika dunia Abyss sudah cukup dekat, tower itu otomatis akan menembus celah menuju dunia Abyss. Dan dari situlah mereka bisa memanjat tower masuk ke Abyss, lalu Elle langsung menyerang Vecna dan yang lain menyelamatkan anak-anak. Dustin lalu menambahkan satu hal penting. Sebelum mereka kembali ke dunia nyata, materi eksotis yang menjadi inti Upside Down harus dihancurkan. Materi itu harus dibom agar jembatan Upside Down benar-benar terputus. Dengan begitu akses ke Abyss tertutup selamanya dan semua makhluk dari sana ikut musnah. We drop a bomb near the exotic matter. Flare, all of it. Gone. Holly! Hey! Welcome. Kembali ke Holly, ia mencoba menyadarkan teman-temannya mengatakan bahwa Henry itu jahat dan hanya memanfaatkan mereka. Tapi tak satu pun yang percaya. Bahkan Derek terlihat sudah terpengaruh oleh bujuk rayu Henry. Holly makin terdesak, suaranya tak lagi didengar. Hingga tiba-tiba... Perkelahian terjadi sampai mainan pemberian Mike jatuh dan Holly pun tersungkur. Di stasiun radio, semuanya bersiap layaknya akan pergi berperang. Bom, senjata, dan perlengkapan disusun rapi. Mereka saling menguatkan, sadar bahwa misi ini bisa jadi yang terakhir. Hey, Dustin. Eddie. Sementara itu, Elle dan Kali merencanakan sesuatu secara diam-diam di Void. Kali mengungkapkan kenyataan pahit. Walaupun Upside Down nantinya dibom, militer pasti akan membangun lab baru di dunia manusia karena semua ini hanyalah siklus. Dulu Dr. Brenner memulai program Papa, lalu Dr. Kai mengulanginya. Cepat atau lambat, Elle akan ditangkap, darahnya diambil dan anak-anak berkekuatan akan diciptakan lagi. Untuk benar-benar mengakhiri siklus itu, Elle dan Kali harus tetap berada di Upside Down saat ledakan terjadi. Akhirnya mereka memilih mengorbankan diri atau bunuh diri. Aduh, apakah ini akhir dari perjalanan Mbak Elle dan Kali? Kita akan mengetahuinya nanti. Sementara kita lanjut dulu guys. When the Upside Down vanishes.
kemudian seluruh tim berangkat menggunakan truk murai menuju Maxi untuk masuk ke portal Upside Down yang terbesar. Para tentara langsung menghujani mereka dengan tembakan, tapi Hooper sudah lebih dulu di sana membantu menahan serangan. Begitu Hooper masuk ke dalam truk, mereka semua pun masuk beserta truk itu ke dalam portal. Di Kemasot, Henry mengumpulkan semua anak-anak, termasuk Holly yang terpaksa menuruti perintahnya. Hingga tiba-tiba inilah yang terjadi. Dan yang terjadi malah film bersambung guys. Nah, sampai titik ini semua benang merah akhirnya saling terhubung. Apa yang selama ini tersembunyi di Upside Down perlahan menampakkan wujud aslinya. Vecna bukan lagi sekedar ancaman, dia tuh adalah kunci dari segalanya guys. Namun pertanyaannya sekarang cuma satu, apakah Hawkins masih bisa diselamatkan atau justru akan lenyap untuk selamanya? Jawaban dari semua misteri itu akan terungkap di final chapter Stranger Things. Dan buat kalian yang udah nungguin konten ini, tolong bantu like, comment, share sebanyak-banyaknya guys. Karena itu satu-satunya cara biar Mimin tetap semangat lanjut bikin konten selanjutnya. Nah, sedikit pengertian juga ya guys, saat ini kita masih belum punya tim dan semuanya masih dikerjain bertahap dan manual. Tapi tenang, kita bakalan gercep dengan kualitas terbaik yang bisa Mimin kasih. Terima kasih buat kalian yang udah selalu support, karena tanpa kalian cerita ini cuma akan berhenti di sini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.